Cendrawasih ini merupakan salah satu ikon. Secara nasional, ikon Indonesia ini. Secara khusus, Papua ini satu endemi kita yang perlu kita jaga. Menebang hutan sampai habis, memberikannya kepada perusahaan, menjual tanah kepada perusahaan, akan digantikan dengan sawit atau dengan tebu, cendrawasih kesayangan kita akan pergi. Cendrawasih itu tidak hidup di sawit. Cendrawasih itu tidak hidup di tebu. Tapi ada pohon-pohon tertentu yang dia akan berdiam di situ. Aksi ini sengaja digelar sebagai bentuk perlawanan masyarakat adat Papua. Kami mau makan dari mana? Alam kami sudah rusak kami. Gunung Anak Cendrawasih ada di Papua. Semestinya hutan ini menjadi prioritas konservasi. Tahun 2007-2008 itu hadir perusahaan. Perusahaan ini difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mengelola potensi sumber daya mineral. Tapi masyarakat itu tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Ketika perusahaan itu datang di kampung kami menambang, otomatis masyarakatnya harus dipindahkan. Itu yang menjadi keraguan masyarakat. Karena seringkali melakukan sesuatu di dalam kewenangan adat, mereka selalu mengabaikan. Sehingga masyarakat menolak, disuruh pulang. Kami mau sesuatu yang ramah lingkungan. Kegiatan pembangunan yang ramah lingkungan. Sehingga masyarakat tetap tekad bulat untuk perusahaan tambang tidak boleh masuk. Tahun 2022, kami mencoba untuk menghentikan gerakan perusahaan sawit karena wilayah adat yang ada itu wilayah adat yang tersisa bagi beberapa marga. Izin AMDAL-nya seluas 32.920 hektar. Selanjutnya dia juga mendapatkan izin dari BPN itu seluas 18.000 hektar lebih. Dan hari ini dia sudah melakukan aktivitas. Kenapa sampai pemerintah memberikan izin kepada perusahaan? Mungkin wilayah adat ini dianggap kosong itu, tidak ada penghuninya karena tidak bermanfaat bagi pemerintah. Bagi kita masyarakat itu dia sangat bermanfaat. Tetapi bagi pemerintah tidak bermanfaat. Dan advokasi yang kami lakukan bersama para Iram Takai, pemimpin marga, masyarakat, pergi bertemu dengan Bupati Jayapura, dan kami juga pergi ke BPN, terkait dengan izin-izin yang mereka berikan kepada perusahaan itu harus dicabut. Karena wilayah adat ini wilayah adat kami yang tersisa, terus kami tidak mungkin dari sini pergi pindah ke wilayah adat yang lain. Kita sama-sama berdiskusi, coba berpikir jalan keluarnya, kira-kira seperti apa. Bukan cuma dengan cara melakukan gugatan, tapi kita sudah siap dulu sisi ekonominya.
supaya masyarakat atau perusahaan tidak mengadu domba kita dengan coba lihat hutannya kosong, tidak memberikan manfaat apa-apa. Sehingga kita coba bersama-sama untuk menjalankan badan usaha milik masyarakat adat. Selain dari itu, kami juga mengajarkan kepada anak-anak, generasi muda, generasi baru, anak-anak, kita melihat perubahan yang terjadi nih. Orang atau anak muda akan menjual tanahnya dengan sampai habis. Sehingga kami berinisiasi untuk mengajarkan kepada anak-anak lewat sekolah budaya. Bahwa hutan, wilayah adat itu sangat penting bagi manusia. Awalnya itu lebih kepada bahasa ibu. Karena bahasa itu sudah mulai terkikis habis. Banyak hal yang ada kaitannya dengan wilayah adat, ada kaitannya dengan hutan, dan semua yang ada di hutan itu ada hubungannya dengan bahasa ibu. Orang akan menganggap tidak penting hutan, orang akan tidak menganggap tidak penting itu lingkungan, orang akan menganggap tidak penting lagi itu wilayah adat karena dia tidak tahu bahasa. Ketika kita tahu bahasa ibu, maka kita akan tahu sebesar apa sakralnya hutan, sakralnya tanah bagi masyarakat adat. Namanya murna. Salah satu yang kita buat lagi itu kita akan menanam kembali. Pertama itu dengan sagu. Kenapa kita ambil sagu? Biasanya dalam kasus-kasus tanah itu biasanya di tanah yang ditanam itu sagu. Untuk sebuah tanda bahwa tidak boleh seseorang itu melakukan perlawanan atau melakukan tindakan untuk menyeberang. Pertama itu dari nilai-nilai sakral yang dilihat oleh masyarakat adat di suku Namrong. Tapi yang kedua, sagu itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kehidupan kita sehari-harinya bergantung di sagu. Misalnya untuk makan, kebutuhan anak sekolah, kami bergantung di sagu. Kami kelompok sedang menginisiasikan bagaimana hutan ini terus terjaga sehingga kampung-kampung lain ini bisa mencontohi bahwa hutan ini harus dijaga. Apapun alasannya hutan harus dijaga. Sehingga dari hutan ini bisa memberikan manfaat yang berarti sekali bagi kami. Dan kami sangat melarang sekali tidak boleh ada orang luar masuk untuk melakukan perladangan, membuka kebun, sana-sini itu kami sangat larang. Bukan saja kami kelompok, tapi itu didasari oleh hukum adat. Kami punya dewan adat ada. Dewan adat suku, ada dewan adat kampung. Terus dewan adat wilayah. Ini saling mengingatkan tentang hutan. Ada namanya juga naik ke fase terlibat. Mau kerjasama dengan teman-teman yang lain, kita juga sama bangun kesepakatan, bangun kolaborasi
dengan teman-teman untuk melakukan di wilayah ini untuk pemetaan? Kami melaksanakan pertemuan adat di Kampung Tablas-Supa. Pada pertemuan tersebut disampaikan sedang menginisiasikan satu tim dalam melakukan pemetaan partisipatif, melibatkan GTMA, melibatkan SDA, melibatkan Gisporklaim. Kami juga diberikan bantuan dari Nusantara Fund, membantu kami membackup, sehingga saling kita melakukan perjalanan dalam pemetaan. Ini masyarakat bisa diberikan pemahaman, tidak saling mengklaim. Tapi kita lakukan pemetaan bersama ini. Prinsipnya kami harus melibatkan berbagai kelompok, tapi dalam satu kesatuan adat. Adanya partisipasi dari berbagai pihak bergabung bersama untuk melakukan pemetaan. Kita bergegas maju, tapi mari kita dengan hati yang damai untuk mencapai suatu tujuan. Untuk pemanfaatan hutan, konsen kami ke wisata minat khusus. Cendrawasih ini merupakan salah satu ikon. Nah, secara khusus Papua ini satu endemi kita yang perlu kita jaga. Kalau kita tidak menjaga cendrawasih, nanti kita sama dengan harimau Bali. Harimau Bali tinggal kenangan. Jangan sampai itu terjadi di Papua. Nah, ini yang mendorong kita sehingga kelompok ini menjaga dan berusaha mengajak para pengunjung wisata minat khusus ini datang di dalam kawasan kami. Selain menikmati wisata cendrawasih, tapi kami juga mengarah kepada wisata edukasi. Kami minta dari teman-teman semua mungkin bisa menyampaikan sepatah dua kata, berikan inspirasi, motivasi, kami maju. Sebenarnya hutan ini kita harus jaga, bukan tugas kita kelompok, tapi semua kita anak-anak muda, teman-teman pemuda. Hutan ini harus kita jaga. Orang bilang kita jaga alam, alam jaga kita. Jadi kalau kita jaga hutan ini, saya pikir itu sangat penting sekali. Itu memberikan harapan untuk masa depan kami. Pertama, untuk bagaimana hutan kami ini selalu dilindungi dan semua yang ada di dalam hutan itu bisa terjaga dan dapat membantu kami dalam ekonomi untuk kebutuhan kami sehari-hari. Jadi yang paling saya khawatir itu ketika satwa segala macam jenis binatang yang ada di dalam hutan itu mulai menghilang. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh. Harus kita sama-sama jaga kita punya alam ini supaya hutan ini tetap selalu terjaga dan memberikan dampak-dampak positif buat kita. Kau jaga hutan, hutan jaga kau. Kau jaga alam, alam jaga kau. Saya juga tidak putus-putus, karena ini kampung saya. Kalau bukan saya, siapa lagi yang harus mengembangkan ini? Karena hutan adat itu perlu dijaga. Sebelum ada pemerintah, itu adat sudah ada. Tuhan juga pun ada di dalam adat, terus mengingatkan kita tentang bagaimana menjaga hutan. Hutan kami inilah hutan adat, kami adalah orang adat, nenek moyang kami juga orang adat, laut adalah laut adat. Sehingga masyarakat tetap berkomitmen, apapun alasan harus diakui oleh negara. Memesan kepada dunia bahwa hutan harus dijaga. Di sanalah kami bisa melihat karya-karya Tuhan. Karena segala yang ada di bumi ini itu tercipta dari hutan. Hutan itu kami jadikan sebagai ibu yang memberikan air susu.
ASI kepada kita. Sehingga kami bisa hidup, berkembang dan terus bergenerasi di atas muka bumi ini. Bahwa hutan harus terus dilestarikan. Dari dalamnya kami bisa bawa untuk sumber ekonomi kita. Jadi kenapa sampai kami perempuan yang berdiri di depan melawan ketidakadilan dari negara, itu karena kami merasa tanah ini dekat dengan perempuan. Perempuan akan pergi ke hutan, dia akan ke hutan mencari kayu bakar, perempuan juga akan ke hutan mencari sayur mayur, perempuan juga akan ke hutan seperti pergi memancing. Ini kerja-kerja perempuan yang dekat sekali dengan hutan. Ketika kehilangan hutan, debit air akan turun. Itu bertanda bahwa perempuan akan semakin hari semakin jauh dari air. Perempuan akan mengalami kesusahan yang sangat besar di hari ini. Hari ini perempuan sudah mulai jauh dari air. Bagaimana nanti di hari-hari besok di anak cucu kita? Hutan itu seperti jantung bagi manusia atau bagi masyarakat adat. Kalau kehilangan hutan, maka sama dengan kehilangan kehidupan. Kehidupan yang hari ini dan kehidupan yang akan datang. Atau manusia-manusia yang akan lahir dari perempuan. Percuma saja kami ada, tetapi kami akan melahirkan kehidupan yang akan mati. Kami akan melahirkan anak, tapi anak-anak itu tidak akan hidup yang baik di atas tanahnya sendiri karena tanahnya sudah tidak ada. Cuma sebuah cerita leluhur saja. Ini tanah ini pernah jadi milik kalian atau tanah ini milik kalian, tetapi sekarang sudah beralih ke perusahaan. Sisakan kami hutan, sisakan kami wilayah adat. Karena di wilayah adat kami hidup. Pesan saya kepada negara Republik Indonesia, negara ini berdiri karena masyarakat adat. Negara ini direbut oleh masyarakat adat, tetapi masyarakat adat yang menjaga wilayah adatnya dengan baik. Masyarakat adatlah yang mengusir para penjajah dengan cara-cara mereka. Hargailah masyarakat adat, dengarlah masyarakat adat. Sisakan hutan bagi kami, sisakan hutan bagi kami perempuan. Bukalah telinga kalian, bukalah mata kalian, melihat kami masyarakat adat yang hidup bergantung pada hutan. Lihat Papua, jangan lihat hartanya saja, tapi lihat kami juga ada manusia yang Tuhan titipkan di atas tanah ini, tanah Papua. Lihat kami, kalau kami adalah bagian dari negara ini, lihat kami. Lihat kami bukan dengan mata, tapi lihat dengan mata hati. Kami ada di atas tanah ini karena Tuhan yang memberikan kami di atas tanah ini. Kalau kami dianggap sebagai bagian dari negara ini, lihat hati kami. Bukan lihat harta kami, tapi lihat hati kami. Hari ini, wilayah adat kami dirampas sampai habis. Kami dibunuh, kami dianiaya, kami disiksa. Tolong perhatikan kami masyarakat adat Papua.